Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberi kekuatan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan 9 akhlak utama. Anak-anak Ustadz masih ingatkan dengan 9 akhlak utama? Yang pertama apa anak-anak Ustadz? Yang pertama itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk tidak mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang macam-macam hukum tajwid. Yang kita bahas kali ini adalah tajwid dasarnya saja, atau tajwid dasar. Ini diperuntukkan untuk SD, SMP, Insan Utama 2. Karena tajwid ini berlanjut baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai SMA semuanya dipakai, bahkan sampai di perguruan tinggi juga dipakai. Makanya ini kalau kelas 1 ada tingkatannya, kelas 2 ada tingkatannya, dan kelas 3 ada tingkatannya sampai kelas 9. Nah, yang Ustadz kasih materi ini adalah tajwid dasarnya saja. Tajwid dasar itu ada nun mati atau tanwin, an, in, un. Nah, kita bahas itu nanti anak-anak Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, kita lanjut. Hukum non sukun atau non mati atau tanwin. Tanwin itu ada an, in, un. An fathatain, in kasrohtain, dan un dommahtain. Nah, anak-anak Ustadz, hukum non sukun atau non mati atau tanwin, an, in, un itu ada 5. Yang pertama itu ada namanya idgham biguna. Yang kedua ada namanya idgham bila guna. Yang ketiga ada namanya izhar. Yang keempat ada namanya iklab, dan yang kelima ada namanya ikfa. Nah, untuk poin pertama kita lanjut tentang idgham biguna. Anak-anak Ustadz, idgham biguna ini terbagi 2 kata. Yang pertama idgham dan yang kedua biguna. Kita uraikan satu persatu nak ya. Kita uraikan satu per satu. Baiklah, idgham itu artinya memasukkan. Bi itu artinya dengan, bahasa Arab bi itu artinya dengan, guna itu artinya dengong, berarti dengan mendengong. Jadi idgham biguna ini adalah apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Yang dimaksud dengan 4 huruf itu ialah yang pertama itu ada huruf nun, ada huruf mim, ada huruf waw, dan ada huruf ya. Dan nun mati tersebut diganti dengan huruf setelahnya sambil didengungkan. Baik anak-anak Ustadz, kita contohkan. Yang pertama itu ada mayakulu. Seharusnya kan man yakulu. Kenapa tidak dibaca man yakulu? Karena ada nun mati bertemu sama ya. Kebetulan ya itu adalah huruf idgham biguna. Jadi huruf idgham biguna itu ada nun, ada mim, ada wa, ada ya. Jadi di situ ada huruf ya, man yakulu. Jadi
Kalau diidgham digunakan menjadi mayyaqulu. Di situ definisinya huruf nun mati tersebut diganti dengan huruf setelahnya. Man yaqulu, huruf setelahnya huruf ya. Jadi man itu dihapuskan, huruf nun itu dihapuskan, dan setelahnya didengungkan. Cara mendengungkan sekitar 2 harokat. Mayyaqulu. Itu adalah nun mati bertemu sama huruf ya. Selanjutnya ada nun mati bertemu sama huruf nun. Nun mati itu dihilangkan dan dibaca nun tasdidnya. Falan nazidakum. Falan nazidakum, itu sebenarnya cara bacanya. Falan nazidakum, bukan seperti ini nak ya. Falan nazidakum, bukan seperti itu. Berarti itu dengungnya tidak ada. Sedangkan di sini namanya idgham biguna dengan mendengong. Nah, selanjutnya ada fatham mubina. Fatham mubina. Fatham mubina. Seharusnya kita membaca fathan mubina. Kenapa tidak fathan mubina? Karena huruf mim itu adalah salah satu huruf idgham biguna. Berarti di situ ada fathatain, huruf hanya fathatain bertemu sama huruf mim. Berarti huruf N yang di ujungnya itu dihapuskan, atau huruf nun yang di ujungnya dihapuskan, diganti dengan huruf setelahnya huruf mim, dan huruf setelahnya itu ditasdidkan. Jadi di situ bacanya fanham mubina, fanham mubina, dan jangan lupa untuk didengungkan. Lanjut anak-anak Ustadz, di situ ada min waraihim. Min waraihim. Antara nun mati sama wa itu berarti huruf nun matinya itu tidak dibaca dan lanjutkan saja huruf ke setelahnya. Huruf setelahnya itu adalah huruf wa. Huruf setelahnya ada huruf wa. Jadi bacaannya min waraihim. Min waraihim, berarti nun matinya tidak dibaca tapi didengungkan antara miu. Itu didengungkan. Lanjut anak-anak Ustadz, setelah kita membahas idgham biguna itu, lanjut kita membahas tentang idgham bila gunnah. Nah, di sini ada 2 kata juga, idgham bila gunnah. Idgham tadi apa anak-anak Ustadz? Idgham tadi juga artinya memasukkan. B ini apa anak-anak Ustadz? B ini tadi dengan. La ini la itu artinya tidak. Berarti gunahnya itu dengong. Berarti bila guna tidak dengan dengong. Jadi idgham bila guna artinya memasukkan sesuatu itu tidak dengan dengong. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya apabila huruf nun mati atau tanwin, an, in, un, fathatain, kasrotain, dhammahtain bertemu dengan 2 huruf. Yang dimaksud dengan 2 huruf itu ialah huruf lam sama huruf ro, maka sama sekali tidak didengungkan dan huruf nun mati tersebut tidak dibaca. Lalu yang dibaca adalah huruf setelahnya dan ditasdidkan. Contohnya di situ ada huruf nun mati bertemu sama huruf la. Kebetulan huruf la-nya ini idgham bila guna. Jadi definisinya itu huruf nunnya. Huruf nun itu tidak dibaca. Nun mati tidak dibaca, berarti lanjut saja. Tapi dengan syarat la-nya itu ditasdidkan. Contohnya min ladunka,
min ladunka. Nah, seperti itu cara bacanya. Jangan min ladunka, jangan seperti itu. Nah, jangan min ladunka, berarti idgham bila gunanya tidak dimasukkan. Kalau kita masukkan, bacanya seperti ini. Min ladunka, min ladunka. Oke, itulah tadi nun mati bertemu sama la, berarti huruf nunnya tidak dibaca, lalu la-nya ditasdidkan. Baiklah anak-anak Ustaz, lanjut. Ya, contoh yang kedua, Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Nah, di situ ada huruf ro. Huruf ro itu adalah dhammah tahin, an, in, un. Nah, unnya itu run. Run bertemu sama ro, berarti run itu huruf ro dhammah bertemu sama non, itulah definisi run. Berarti nun yang itu dihapuskan, tidak dibaca, diganti dengan huruf ro, dengan syarat ro itu ditambah tasdid. Jadi Ghafurur Rahim, bukan cara bacanya seperti ini nak ya, Ghafurun Rahim, bukan seperti itu, tapi yang betulnya Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Nah, itu adalah cara bacanya idgham, contoh dari idgham bila gunnah. Lanjut anak-anak Ustadz. Selanjutnya ada izhar. Izhar ini apa? Izhar ini artinya adalah jelas atau terang. Maksudnya apa anak-anak Ustadz? Maksudnya apabila ada huruf nun mati atau sukun atau tanwin. Tanwin itu an, in, un bertemu dengan 6 huruf. Yang dimaksud dengan 6 huruf itu ialah huruf a, ha, kho, a, ro, ha. Maka dijelaskan atau diterangkan bacaannya. Maksud dijelaskan itu tidak ada keluar dari makhrajul huruf itu kata-kata dengong. Itu yang maksudnya dijelaskan. Baiklah kita contohkan. Nah, di situ ada nun bertemu sama kho. Jadi lanjut, bukan seperti ini cara bacanya nak ya. Man khaffat, man khaffat. Bukan seperti itu, tapi tidak ada keluar kata-kata dengong. Ustaz contohkan yang betulnya ya. Man khaffat, man khaffat, man khaffat. Di situ tidak ada dengong. Baiklah, untuk contoh yang kedua ada juga khuluqin azim. Kalau salahnya ada juga separuh anak-anak Ustadz bilang seperti ini, khuluqin azim, bukan seperti itu, tapi langsung tanpa dengong, khuluqin azim. Seperti itu nak ya, khuluqin azim. Seperti itu cara membacanya. Jadi tidak dengong, bukan seperti ini, khuluqin azim, bukan seperti itu. Lanjut contoh yang ketiga, qauman ghairakum. Qauman ghairakum. Di situ ada man bertemu wa atau fathatain man bertemu wa, berarti dia jelas. Qauman ghairakum. Jangan seperti ini cara bacanya ya. Qauman ghairakum, jangan seperti itu, tapi yang betulnya qauman ghairakum. Nah, lanjut contoh yang keempat. Di situ ada nun mati bertemu ha. Lakumul anhar. Lakumul anhar. Jangan seperti ini nak ya cara bacanya. Lakumul anhar. Jangan seperti itu. Itu seolah-olah ada dengungnya antara huruf nun dengan ha. Tapi yang betulnya lakumul anhar. Nah, itu adalah izhar. Selanjutnya ada iklab. Iklab itu apa nak? Iklab itu ialah membalikkan. Apa maksudnya membalikkan? Maksudnya di sini apabila huruf non sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf
Yang dimaksud itu huruf apa, Nak? Yang dimaksud itu adalah huruf ba. Berarti bertemu sama huruf ba. Nun bertemu sama ba atau tanwin an in un bertemu sama ba, maka huruf yang semula tadi man menjadi mam. Begitu juga di setiap ada huruf nun mati, di ujungnya diganti dengan mim mati dan agak didengungkan. Contohnya, oke, contohnya di situ ada nun mati bertemu sama huruf ba. Ada nun mati bertemu sama huruf ba. Di situ di situ bukan man ya, man bakhila, bukan seperti itu. Atau cara salahnya, ini cara salah, cara bacanya kurang benar. Man bakhila ini kurang benar. Selanjutnya man bakhila masih kurang benar. Selanjutnya man bakhila itu salah atau kurang benar. Yang benarnya apa, Nak? Yang benarnya cara bacanya man bakhila, man bakhila, man bakhila. Nah, di situ nun mati bertemu ba. Di situ mannya itu, mannya itu diganti dengan mam di situ. Berarti mannya itu huruf n di ujungnya atau nun mati di ujungnya diganti dengan mim. Jadi membakhila, itu iklab, diganti atau dibalikkan. Nah, lanjut. Contoh yang kedua, awanum bainah, awanum bainah. Oke, nah di situ bukan cara bacanya seperti ini, Nak ya. Awanun bainah bukan seperti itu, atau awanun bainah bukan seperti itu, tapi cara bacanya awanun bainah. Seperti itu. Itu adalah iklab. Lanjut, Nak. Lanjut. Oke, ikfa. Nah, ikfa ini ada bermacam-macam huruf. Ikfa ini apa, Nak? Ikfa ini adalah samar-samar. Maksudnya apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Yang dimaksud dengan 15 huruf itu apa, Nak? Yang dimaksud dengan huruf ke-15 itu ada huruf ta, za, ja, da, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Itulah yang ke-15 huruf itu. Maka setiap kali ketemu yang ke-15 itu bunyinya disamarkan. Kita contohkan saja. Di situ ada huruf nun bertemu sama ta. Seperti itu cara bacanya, Nak ya. Min tahtiha, min tahtiha. Jangan antum baca seperti ini. Min tahtiha, jangan seperti itu, tapi min tahtiha, karena contohnya banyak, paling sedikit saja Ustadz bacakan contohnya. Lanjut contoh yang kedua. Ma'an sajajah, ma'an sajajah. Jangan antum baca seperti ini, Nak ya. Ma'an sajajah, jangan seperti itu, tapi ma'an sajajah. Lanjut contoh yang ketiga. Itu tadi adalah nun tanwin an bertemu dengan sa. Lanjut di situ anjainakum, anjainakum, jangan dibaca anjainakum, jangan seperti itu, Nak ya. Cara bacanya itu masih kurang betul, tapi disamar-samarkan antara nun sama janya. Cara bacanya seperti ini, anjainakum. Nah, itu adalah ikfa. Nah, bisa anak-anak Ustadz pelajari sendiri contoh yang lainnya. Banyak di sini contoh ikfa, bisa anak-anak Ustadz baca di rumah ya, Nak ya. Jangan lupa dibaca di rumah.
Demikianlah pembelajaran tentang hukum tajwid dasar non mati atau tanwin atau an in un. Mudah-mudahan dengan Ustadz jelaskan ini hendaknya ada perbaikan sedikit tentang bacaan antum. Dan bagi anak-anak Ustadz yang ingin bertanya atau bingung tentang hukum tajwid, bisa WA atau telepon ke nomor 0852 64 19 9655 atas nama Ustadz Teja Sofian. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah itu datangnya dari diri Ustadz sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.